Kata-kata bijak Joko Widodo. Untuk Jati maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit 2 menit bola, tetapi setelah itu harus bangkit lagi. Kalau kita tidak pernah turun ke bawah, tidak bersentuhan kulit dengan rakyat, bagaimana kita bisa merasakan keluhan rakyat? Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti nggak usah ada administrator lain dong kalau presiden masih ngecekin satu-satu. Pembajakan yang terus-menerus sudah lama, pemain besar yang harus diselesaikan, bukan yang jualan di trotoar. Penyebaran berita bohong dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Jati ya hati-hati, entah motifnya ekonomi, motif politik tidak boleh seperti itu. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat Jati sulit. Jati, jangan mudah menyerah. Saya hanyalah semut yang harus melawan gajah yang punya segalanya. Dana yang mengalir semakin besar ke daerah, ke desa, seharusnya bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan. Mari gotong royong dan terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan. Agama dan negara harus dapat berjalan beriringan dan saling memperkukuh, bukan untuk saling dipertentangkan. Setiap regulasi adalah pisau bermata dua, bisa jatuh objek transaksi dan korupsi. Pangkas regulasi yang membebani masyarakat. Tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju kalau rumah-rumah rakyat kita di seluruh pelosok Nusantara tidak menikmati aliran listrik. Tidak mungkin kita menjadi poros maritim dunia kalau kita tidak mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita. Jangan lagi berburuk sangka terhadap saudara-saudara kita, saling menjelek-jelekan antar saudara-saudara kita, saling mencemooh di antara kita sebagai bangsa, berprasangka buruk satu sama lain, saling mencela dan saling memfitnah di antara kita. Jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu rukun. Jangan ada lagi pihak yang memanas-manasi proses pemilihan kepala daerah, sehingga timbul keresahan di masyarakat, yang rugi nanti rakyat sendiri. Kalau perbatasan tidak dibangun, kita jadi minder. Sekarang tidak boleh minder lagi, kita sudah lebih baik. Perjuangan belum berakhir, kita semua masih mengemban tugas sejarah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang terbebas dari kemiskinan dan menjadi bangsa pemenang. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan, kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru tanah air sangat terbatas. Pemimpin yang terlahirkan hanyalah mitos, sebab kepemimpinan bagi pemimpin sejati bisa diajarkan dan dibentuk. Hal yang paling membahagiakan adalah keluarga. Sayangi keluarga apapun perbedaannya. Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kenapa takut? Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita, Indonesia, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Kita harus jaga kerukunan antar umat beragama. Kita adalah saudara, satu bangsa, satu tanah air. Keindahan alam Raja Ampat yang selalu memanggil-manggil untuk kembali. Tidak mungkin kita menjadi negara yang kompetitif ketika biaya logistik kita mahal. Menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia artinya, kita harus menjadi yang terdepan pula dalam pengelolaan. Mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas. Tanpa infrastruktur,
Jangan mimpi negara ini bisa bersaing. Kebijakan apapun itu, selalu perlu waktu untuk pembelajaran, tapi arahnya jelas. Kita semua sama. Kita ingin membawa negara kita, Indonesia ini, ke gerbang kemajuan. Membawa negara berkembang ini menjadi negara maju. Saya tak mungkin berdiri di sini, tak akan menjadi seorang presiden tanpa didikan mereka. Tanpa perdamaian, tidak akan ada kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan, perdamaian tidak akan lestari. Menghormati guru, seperti menghormati orang tua sendiri. Itulah nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Otak sebagai sumber pikiran harus selalu terkoneksi dengan hati. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan hasilkan ide-ide besar yang mampu mengubah kehidupan. Kita tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kita harus sama-sama menjaga KPK. Saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Kita harus bekerja keras agar kartu Indonesia Sehat diterima merata di seluruh Indonesia. Kesehatan itu sangat penting. Masa depan terbentang di hadapan kita sebagai kesempatan dan tantangan. Kita akan tetap melaju di dunia yang kian cepat berubah.